Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat yaitu penjelasan bacaan tajwid, hukum bacaan tajwid. Yang pertama, kita langsung membuka aplikasinya, yaitu namanya Tajwid Lengkap. Ya, bisa kalian buka di Play Store atau di yang punya HP Android bisa di-download di Play Store-nya masing-masing. Kita langsung dibuka aplikasinya, yaitu Tajwid Lengkap ini. Dan di sini kita tahap pertama mempelajari atau belajar memahami nun mati atau tanwin, hukum bacaan, yaitu idhar, ikhfa, iklab, dan idgham. Antaranya di sini ada idhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Idhar di sini pengertiannya adalah jelas atau terang, tanpa dengung, dan apabila bertemu dengan 6 huruf di bawah ini, yaitu alif, ha, kha, ain, ghin, ha, ketemu dengan yaitu tanwin atau nun mati atau tanwin, maka dibacanya jelas atau terang. Contohnya di sini nun mati ketemu ain. Contoh, kita membacanya an'amna, bukan dibacanya anamna, tapi an'amna, ya. Terus selanjutnya nun mati ketemu ha, dibacanya jelas. Contoh, yanha. Terus selanjutnya anharu, nun mati bertemu ha, jadi bacanya jelas. Yanhauna wal munkhoniqatu, ya, jadi bacanya jelas. Tanda yang ditandai merah ini berarti ini adalah hukum bacaan idhar. Baik ya, sudah paham ya? Ini baru kita memahami hukum bacaan idhar. Baik, selanjutnya kita memahami yaitu hukum bacaan idgham. Idgham artinya yaitu menurut bahasa meleburkan atau memasukkan, ya. Dalam hukum nun mati, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin, ya. Dan hurufnya di sini langsung digabungkan, ya. Yang digabungkannya itu adalah yar maluna, tapi di sini ya, ro, lam, mim, nun, wawoh. Idgham di sini dapat dibagi menjadi 2. Ada idgham bila guna, ada idgham biguna. Idgham bila guna hurufnya ada lam saat sama ro atau ro lam. Contohnya di sini yaitu idgham bila guna, yaitu membacanya yaitu mata'allakum, bila ketemu tanwin ketemu lam, maka dibacanya adalah meleburkan atau memasukkan. Selanjutnya malal lubada, bukan malan, malal lubada. Nah, terus selanjutnya hudal, bukan dibacanya hudan, tetapi hudal lil muttaqin. Terus ini selanjutnya juga yang ko rizqal, rizqal, bukan bacanya rizqan, tetapi dibacanya rizqal lakum, ya. Karena idgham bila guna dibacanya yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin.
Tahu nggak tanwin? Tanwin itu diantaranya nun mati, fatkatain, kasrotain, dumatain. Itu tanwin. Atau nun mati. Bila ketemu salah satu huruf yang sini yang jadikan satu, yarmaluna atau iya, ro, lam, mim, nun, wawoh. Ya, itu dibacanya meleburkan, dinamakan dengan idgham. Dan selanjutnya idgham biguna. Idgham biguna di sini itu hurufnya ada 4 yang disingkatnya yanmu, ya, wawo, mim, nun. Contohnya wa may yaf'al, wa may yudlillah, may yaqulu, wa man nu'ammirhu. Jadi dibacanya bukan waman yaf'al, salah. Tapi dibacanya wa may yaf'al. Ya. Kenapa? Karena di sini idgham biguna, huruf ketemu nun mati atau tanwin ketemu huruf ya, atau ketemu dengan nun, atau ketemu dengan wawo dan yang lainnya. Kita baru contoh ini. Di sini ada 4 nun mati semuya, nun mati sama nun, sama iya yang tanda merah ditandai merah. Ini contohnya, yaitu idgham biguna. Kecuali di sini bila hurufnya nyambung, ya, apakah sini masuk idgham biguna juga? Contohnya nun mati sama wa, bukan dibacanya kingwanun, bukan, tetapi dibacanya kinwanun, ya, yaitu dibacanya jelas. Ini biasanya sering kita jumpai di dalam Al-Quran, ya, yaitu yang bunyinya kinwanun, sinwanun, bukan bacanya kiwanun, ya, tapi bacanya kinwanun. Terus sinwanun, bukan bacanya siwan, bukan, tapi sinwanun, bacanya jelas. Kecuali yang ini maya, mati maya, karena misah. Kalau masih gabung tetap dibacanya jelas. Keduanya bunyanun, mati sama ya. Nun mati sama ya nih, bukan bacanya kita boy, bukan begitu. Meskipun di situ ada hurufnya, tetapi kecuali, ya, kalau yang berdekatan seperti ini dalam Quran kita sering jumpai, tidak bisa membacanya seperti itu, tapi bacanya jelas. Ini perlu pahami, ya. Nah, itulah penjelasan dari idgham diguna dan idgham bilaguna. Oke, selanjutnya kita memahami hukum bacaan ikhfa. Ikhfa yang artinya yaitu dengung, ya. Nun mati atau tanwin, ya, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang sering disebut dengan ikhfa hakiki. Nanti ada bagian lagi, yaitu ikhfa syafawi, ikhfa macam-macam, ya. Kita baru memahami ini aja dulu, ikhfa hakiki. Kita tingkatan dari ikhfa hakiki dulu. Di sini hurufnya ada 15 totalnya. Di antaranya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dal, ta, zod, qaf, fa, kaf. Ada 15 huruf, ya. Dan cara membacanya yaitu dengan samar-samar, yaitu dengan dengungnya panjangnya 2
harokat. Ya. Contohnya al-munzilina. Jadi dengung bila nun mati atau tanwin. Kita contoh dari nun mati ketemu dengan zai. Dibacanya al-munzilina. Selanjutnya al-insani al-insi. Nun mati ketemu dengan sa. Dibacanya al-insi. Ya. Terus mangsuro. Nun mati ketemu sa. Ya. Nah, terus selanjutnya muntasirina. Nah, nun mati ketemu ta. Terus selanjutnya yungfiquna, nun mati ketemu fa. Itu contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Ya. Hurufnya ada 15 huruf. Ya. Ini huruf ini gampang cara menghafalkannya. Sisanya dari sisa huruf dari idhar, idgham, iklab. Nah, ini ikhfa sisanya yaitu 15 huruf. Total huruf itu ada berapa sih? Ya, di situ sebenarnya ada 29 huruf hijaiyah. Karena yaitu hamzanya jadi totalnya 29. Tapi di sini karena ada idhar, ikhfa, iklab dan idgham, totalnya ada 28 huruf hijaiyah. Nah, idhar 6, idgham 6, iklab 1. Nah, ini sisanya 15. Jadi totalnya 28 huruf hijaiyah. Mungkin itu ya yang saya bahas pemahaman dari hukum bacaan ikhfa. Oke, selanjutnya kita hukum bacaan iklab. Ini yang terakhir. Apa sih pengertian dari iklab di sini? Iklab artinya mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Ya. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya, maka di sini dibacanya dua harokat, panjangnya 2 harokat panjangnya. Dan yang ba di sini ya diganti suaranya mim mati. Kayak contohnya di sini yumbitu, bukan bahasanya yunbitu tapi yumbitu. Dan selanjutnya juga fanbid, bukan bahasanya bukan bahasanya fanbid tapi fambid. Terus selanjutnya yastambitunahu, bukan bacanya yastanbituna. Ini bacanya seolah-olah di sini tuh ada mim, makanya mengganti huruf nun mati tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Jadi ada mim, seolah ada mim matinya, dibacanya yastambitunahu. Ini juga sama selanjutnya anbiya, bukan bahasanya anbiya tapi ambiya. Paham ya? Itu penjelasan dari iklab, hukum bacaan tajwid, yaitu yang dibahas pada hari ini. Kita hukum bacaan tajwid idhar, idgham, ikhfa, iklab. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.